minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan tema Mesias Juru Selamat. Dan nas Alkitabnya diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Nah, adik-adik, ini udah berapa bulan ya sejak kita ibadah online? Ada yang ingat? Kalau sekolah minggu tahu nggak berapa bulan kita nih? 5 bulan. 5 bulan ya? Ya adik-adik, kira-kira udah hampir 5 bulan kita ibadah online-nya. Nggak terasa ya adik-adik? Tapi walaupun belum bisa beribadah di gereja, jangan pernah bosan ya adik-adik untuk ibadah online, karena bagaimanapun situasinya, ibadah tetaplah ibadah. Mau dimanapun kita beribadah, sukacita yang dari Tuhan akan mengalir kepada kita semua. Oke adik-adik, masih pada semangat? Semangat! Tapi kayaknya nih kakak sekolah dulu, kayak adik-adik di rumah nih pada masih ngantuk-ngantuk nih. Ayo dong, semangat. Oke, biar lebih semangat, kita sebutkan yel-yel sekolah minggu kita ya. Masih pada ingat? Ada. Oke, kita coba ya kakak-kakak. Sekolah minggu Luar biasa, fantastis, yes. kayaknya pada belum semangat nih kak, adik-adik yang di rumahnya. Kita ulang sekali lagi ya. Sekolah minggu Luar biasa, fantastis, yes. Nah, udah mulai nih semangatnya. Tapi yang lebih semangat lagi, kita angkat lagu pujian kita dengan judul Oh Sukacitaku. Pam. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kembali Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu kekurangan apapun. Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Hapuskanlah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima
kasih dan anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat? Nah, Ibu mau menguji semangatnya dengan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 370. Bait yang pertama, kita sama-sama ya. Sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan kita yang diambil dari mana? Dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita angkat pujian kita ya, dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikuti kau saja Tuhan. Yang punya Kidung Jemaat yang di rumah dibuka ya, 376. Kita angkat pujiannya ya, semuanya bernyanyi. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau. Aku ingin
mengundang adik-adik yang di rumah untuk berdoa ya. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan agar menjadi pelita dalam hidup kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, selamat pagi semuanya. Selamat pagi sekolah minggu yang di rumah. Oke, Ibu mau bercerita firman Tuhan hari ini. Siapa yang kenal Tuhan Yesus? Siapa? Nah, hari ini sebelum kakak bercerita, kakak minta adik-adik menyebutkan tentang Tuhan Yesus yang pernah adik-adik dengar. Apa saja yang Tuhan Yesus pernah buat atau katakan kepada orang lain. Oke, Ibu kasih waktu ya. Nah, adik-adik sudah menyebutkan tentang Tuhan Yesus. Ibu tidak tahu, tapi Ibu harap adik-adik di rumah menjawab ya. Gak boleh bohong. Ada yang bercerita pasti tentang kesembuhan bagi orang sakit. Juga ada bercerita tentang kebangkitan bagi yang mati. Tuhan Yesus juga pernah mengusir roh jahat, memberikan makan banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus juga menyuruh angin dan gelombang supaya tenang. Nah, adik-adik tahu nggak mengapa semua itu bisa dilakukan? Ada yang tahu? Ya, karena Tuhan Yesus punya kuasa yang besar, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Ada cerita singkat nih adik-adik yang diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya ke kampung-kampung di sebuah daerah yang bernama Kaisarea Filipi. Sambil berjalan, mereka berbincang-bincang satu sama lain. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kamu pernah dengar nggak apa yang orang-orang katakan tentang aku?" Lalu salah satu murid menjawab, "Ada yang bilang Tuhan itu sebagai Yohanes Pembaptis." Murid yang lain juga menjawab, "Ada yang bilang Elia." Murid yang lain juga dia menjawab, "Orang-orang bilang Tuhan Yesus itu adalah salah satu dari seorang nabi." Nah, kali ini Tuhan Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Menurut kalian sendiri, aku ini siapa?" Murid-murid Tuhan Yesus kaget dong. Tadi Tuhan Yesus bertanya mengenai pendapat orang lain. Nah, sekarang giliran Tuhan Yesus bertanya tentang apa yang mereka tahu tentang Tuhan Yesus. Lalu kata Petrus begini, "Engkau adalah Mesias." Adik-adik perhatikan, jawaban orang-orang tadi sangat berbeda dengan jawaban Petrus muridnya Yesus kan? Nah, itu bedanya kalau murid Tuhan Yesus yang mengikut dia, yang mendengarkan firman-Nya dan yang mau melakukan perintahnya, dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan Yesus. Kalau mengikut Yesus, pasti akan tahu siapa Yesus itu. Nah, adik-adik pernah dengar gak kalimat "tak kenal maka tak sayang"? Pernah dengar? Nah, jika adik-adik kenal Tuhan Yesus, maka adik-adik akan sayang kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus memiliki pendekatan yang baik dengan Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana adik-adik? Mendekatkan diri kepadanya dengan cara rajin beribadah, berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, dengan rajin berdoa. Itu semua dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kalian sudah melakukan pendekatan-pendekatan tadi kepada Tuhan Yesus, maka kalian akan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kita. Jadi, ketika nih adik-adik ditanya nih, siapakah Tuhan Yesus itu? Adik-adik sekalian itu nggak perlu ragu lagi ya untuk menjawab bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias, yaitu Juru Selamat kita. Kita akan menutup ibadah kita
Semoga cerita firman Tuhan hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik harus mau mengakui dan mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar mengenal dan mengaku, tetapi juga harus percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari kita bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Kembali Bapa kepadamu atas berkat-Mu, dan kembali Bapa kami ucap syukur buat kasih-Mu selama kami melakukan ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi juga sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Hapuskanlah segala dosa kami agar kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Mari kita sempurnakan doa kita di dalam doa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami